Engkaulah kekuatan bagi diriku, Engkau segalanya. Yesus, Kau sumber jawaban yang selalu setia. Kau tak pernah berubah, bukan karena kekuatanku dapat ku jalani kisah hidupku, namun hanya oleh kuasa Roh-Mu mampu ku langkahkan kakiku. Kau menara kekuatan, perlindungan, Kau alasan yang membuatku bertahan menghadapi semua cobaan. Kau beriku kekuatan untuk ku lalui semua dengan penuh kemenangan. Kau memegang tanganku, menjagaku, tak pernah Kau biarkan ku terjatuh. Dalam semua langkah hidupku, Kau selalu di sana, memberiku harapan. Jiwaku menyembah di tahta-Mu Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan-Mu di hidupku. Kau menara kekuatan, perlindungan, Kau alasan yang membuatku bertahan menghadapi semua cobaan. Kau beriku kekuatan untuk ku lalui semua dengan penuh kemenangan. Kau memegang tanganku, menjagaku, tak pernah Kau biarkan ku terjatuh. Dalam semua langkah hidupku, Kau selalu di sana, memberiku harapan. Dalam semua langkah hidupku, Kau selalu di sana, memberiku
sujud, mengangkat tangan karena namamu. Di hadapanmu semua mengaku Engkaulah Tuhan pencipta segalanya. Seluruh suku, kaum dan bahasa, menyatukan suara hormat bagimu. Kau Raja segala raja, Kau Tuhan Allah mulia, di bumi di surga dan semua yang ada. Sujud menyembah, sujud menyembah. Kau Tuhan Allah mulia, Kau Tuhan gagah perkasa, Kau terlebih besar dari alam semesta. Kau disembah, hormat bagimu. Kaum dan bahasa, menyatukan suara hormat bagimu. Kau Raja segala raja, Kau Tuhan Allah mulia, di bumi di surga dan semua yang ada. Sujud menyembah, Kau Tuhan Allah mulia, Kau Tuhan gagah perkasa, Kau terlebih besar dari alam semesta. Kau disembah, hormat bagimu. Seluruh suku, kaum dan bahasa, seluruh suku, kaum dan bahasa, menyatukan suara segala raja, Kau Tuhan Allah mulia, di bumi di surga dan semua yang ada. Sujud menyembah, sujud menyembah. Kau Tuhan Allah mulia, Kau Tuhan gagah perkasa, Kau terlebih besar dari alam semesta. Kau disembah, hormat bagimu.
Tuhan, ini umat-Mu bersatu sehati, datang sujud menyembah-Mu, untuk merendahkan diri, berdoa sehati dan mencari wajah-Mu. Tuhan, ini umat-Mu bersatu sehati, datang sujud menyembah-Mu, untuk merendahkan diri, berdoa sehati dan mencari wajah-Mu. Curahkanlah Tuhan kuasa urapan-Mu, penuhilah kami dengan belas kasih, untuk menangkan jiwa bagi kerajaan-Mu, sampai bumi dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Bersatu sehati, datang sujud menyembah-Mu, untuk merendahkan diri, berdoa sehati dan mencari wajah-Mu. Curahkanlah Tuhan kuasa urapan-Mu, penuhilah kami dengan belas kasih, untuk menangkan jiwa bagi kerajaan-Mu, sampai bumi dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Curahkanlah Tuhan kuasa urapan-Mu, penuhilah kami dengan belas kasih, untuk menangkan jiwa bagi kerajaan-Mu, sampai bumi dipenuhi, sampai bumi dipenuhi kemuliaan-Mu. Oh, oh, oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, selamat pagi saudara seiman. Senang kita bisa berkumpul kembali di ibadah online ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Amin. Pelukis cakrawala, Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa Allah-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama katakan. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Let's sing it together. How great is our God. Great is our God. Haleluya. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan segala kerendahan diri kami Tuhan, kerendahan hati kami mau bersekutu di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami mau membawa Tuhan segala problema permasalahan kami Tuhan, tantangan kehidupan kami Tuhan hari lepas hari, kami mau meletakkan di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Mungkin kami menghadapi sakit penyakit, kami menghadapi tantangan dalam studi, dalam pekerjaan, dalam perekonomian kami Tuhan, dalam relationship kami Tuhan Yesus. Tapi kami mau tetap bersandar di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau Allah kami yang baik. Dalam keadaan apapun yang kami hadapi Tuhan, ajar kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, melihat segala kebaikan-Mu Tuhan di balik semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik, amin. Yesus, namamu terindah. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau memuji, ku selalu pujimu. Kau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak ya Bapa, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Benar ya Tuhan, kami mau menyembahmu ya Bapa, dalam roh dan kebenaran. Kau yang Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Bapa, kalau kami diberi kesempatan yang baru Tuhan untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, perenungan firman kami pagi hari ini Bapa boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami haus dan lapar dan rindu Tuhan untuk pengajaran daripada Engkau, untuk firman daripada, untuk rema daripada-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau yang bekerja Tuhan, untuk setiap kata-kata yang kami dengar, untuk setiap firman yang kami dengar, boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan, boleh menjadi pengharapan yang baru boleh buat kami Bapa. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, Kau yang tutup bungkus yang kami dengar bukan perkataan manusia, tapi perkataan Engkau. Beri kami pengajaran yang boleh kami mengerti Tuhan, dengan bahasa yang kami mengerti Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan
firman-Mu juga yang mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan hati kami dan membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, dan pagi hari ini siap untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, tak terasa ya, kita sudah masuk ke bulan November, cepat sekali. Dan di bulan November ini, bulan November Desember, subtemanya adalah dikuduskan dan disempurnakan untuk melakukan tugas misi dan penginjilan yang berdampak. Nah, itu diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan Yohanes 17 ayat 23. Nah, sesuai dengan subtema yang bulan November ini, mari kita baca sama-sama yuk. Ada dua bagian ayat yang mau kita bacakan sama-sama. Yang pertama dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 dan nanti dilanjutkan ada bagian kedua. Nah, ini agak panjang. Mari kita bacanya pelan-pelan. Yang paling penting bahwa kita bisa mengikuti atau membaca dengan baik. Yuk, ya. Saya akan bacakan satu persatu ayatnya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 ayat pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat 4, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Nah, yuk kita lanjut ke pembacaan berikut di Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Ayat pertama berkata, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, sampai hari terbenam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ya, saya pause dulu, jadi biar tidak kepanjangan. Jadi tadi kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10, dan setelah orang yang lumpuh tadi disembuhkan, Petrus berbicara kepada orang banyak. Nah, ya, karena biar ini tidak terlalu panjang, maka saya langsung loncat ke Kisah Para Rasul 4 ayat 1. Nah, dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai Kisah Para Rasul 4 ayat 1 itu, Petrus berbicara banyak memberi kesaksian kepada orang-orang, dan orang-orang ini sejumlah 5.000 orang bertobat mendengar kesaksian atau penginjilan dari Petrus. Yuk kita lanjut. Ayat 5. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar.
Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus dengan penuh Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Dan 16 berkatalah, tindakan apakah yang harus kita ambil dari orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada mereka semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, hendaklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Ya, luar biasa. Luar biasa. Ya, ini suatu kisah yang luar biasa. Kalau kita lihat ya, ini di ayat di Kisah Para Rasul 3, dimulainya adalah ada seorang yang lumpuh. Ya. Ada seorang yang lumpuh. Orang lumpuh ini setiap hari dibawa ke depan gerbang bait Allah. Dan dikatakan bahwa orang lumpuh ini sudah lumpuh sejak lahir. Jadi ini bukan karena kecelakaan, mungkin bukan kecelakaan. Gak tahu apakah mungkin karena penyakit tidak tercatat atau tidak dijelaskan lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 22 dikatakan orang itu sudah berumur lebih dari 40 tahun. Artinya apa? Sepanjang hidup orang ini, 40 tahun lamanya orang ini lumpuh. Dan gak tahu sejak umur berapa dia meminta-minta di depan gerbang bait Allah. Tapi yang saya bisa bayangkan bahwa orang ini sudah sangat lama sekali berada di situ ya. Sudah lama sekali. Tiap hari apa yang bisa dilakukan? Dia hanya dibawa, diusung sama orang ya, dibawa sama orang ke depan bait Allah, ditaruh di situ, dia meminta-minta, mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Untuk apa? Mungkin untuk makannya dia, untuk tempat tinggalnya dia, untuk kebutuhannya dia. Dan malam harinya dia dibawa kembali pulang. Setiap hari gitu, setiap hari, hari demi hari, selama bertahun-tahun. Bahkan orang tuh sampai kenal sama dia. Oh, itu loh orang yang orang lumpuh yang biasanya duduk di depan gerbang bait Allah ya. Nah, suatu kali Petrus dan Yohanes mereka lewat mau masuk ke gerbang Allah, tapi melihat dia dan ada belas kasihan. Dan yang terjadi adalah, singkat ceritanya adalah
Petrus dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan kondisi yang cacat, kondisinya yang lumpuh yang terjadi bertahun-tahun, dan ditarik, diangkat berdiri. Seketika itu dikatakan kakinya jadi kuat. Saya bayangkan ya, kalau misalkan kakinya itu selama 40 tahun nggak pernah dipakai, nggak pernah bisa jalan dan lumpuh, sebenarnya kakinya itu nggak kuat untuk menopang berat badan tubuhnya. Mau sekurus apapun orangnya itu. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai gitu. Tapi begitu ada keajaiban terjadi, ada mukjizat terjadi, ada jamahan Tuhan terjadi, mata kakinya jadi kuat untuk berdiri, dan orang itu langsung berlari, ya. Dan langsung berlari masuk ke bait Allah. Saya kira ini juga memberi sedikit gambarannya tentang keadaan dunia ini di hari-hari ini, ya. Banyak orang itu cacat, mungkin tidak cacat secara fisik, mungkin cacat dalam artian bahwa punya halangan. Kenapa sih orang ini cuma taruh di depan bait Allah, nggak masuk di dalam, atau nggak taruh di dalam bait Allah? Karena pada waktu itu, saya tidak tahu apakah masih berlaku sampai sekarang, tapi pada waktu itu peraturannya adalah, atau hukumnya adalah, orang kalau ada cacat, orang kalau ini punya kekurangan, itu najis, itu tidak layak untuk masuk ke dalam bait Allah, tidak boleh untuk masuk. Jadi orang-orang yang mengusung orang cacat ini, ya saya tidak ditulis namanya ya, orang yang mengusung orang cacat ini, mereka yang paling jauh bisa bawanya adalah ya cuma di depan gerbangnya saja, nggak bisa masuk gitu, cuma di depan gerbangnya saja. Dan depan gerbang orang banyak lalu lalang untuk masuk ke bait Allah, dan di sana dia meminta-minta. Nah, ini memberi gambarannya untuk hari-hari ini banyak orang cacat, banyak orang bukan cacat, belum tentu cacat secara fisik. Ada mungkin cacat secara fisik, ada yang mungkin cacat secara mental, ada yang mungkin cacat secara jiwa, ada yang mungkin cacat secara hati, bahwa mereka itu tidak bisa masuk ke dalam bait Allah. Mereka tidak bisa masuk ke dalam keselamatan. Kenapa? Ada yang menghalangi mereka. Ada yang membuat mereka di luar. Ada yang mau mereka tuh gak bisa masuk gitu. Nah, kita punya nggak hati buat orang-orang seperti itu? Punya nggak seperti Petrus, seperti Yohanes ketika lewat, ketika melihat ada orang yang cacat, ada orang yang masih di luar gerbang bait Allah. Punya nggak kita punya hati untuk bisa mengajak mereka, bisa membawa mereka masuk? Punya nggak kerinduan untuk menjawab permasalahan mereka? Orang yang cacat ini dia tidak bisa masuk karena kecacatannya. Orang yang cacat ini tidak bisa masuk karena kondisinya. Saya kira ini juga memberi banyak gambaran bahwa masing-masing orang belum bisa percaya, masing-masing orang belum punya iman untuk percaya, untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kenapa? Karena mereka ada yang menghalangi, ada yang tidak bisa membawa mereka masuk. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kayak kita semua untuk punya hati seperti hatinya Tuhan, untuk punya belas kasihan seperti Tuhan kita gitu, untuk melihat jiwa-jiwa banyak orang yang cuma di luar gerbang. Mereka bisa melihat, mereka mendengar dari jauh ada gereja, ada ibadah, ada namanya Tuhan Yesus. Tapi siapakah Tuhan Yesus itu? Apakah keselamatan itu? Apakah mungkin mereka hari-hari ini ada yang sedih, ada yang merasa sendirian, ada yang marah, ada yang depresi, ada yang kecewa, ada yang sakit hati. Banyak sekali kondisi-kondisi. Mungkin ada yang sakit, ada yang benar-benar lumpuh, ada yang cacat, dan satunya ada yang mempertanyakan kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi. Sehingga itu yang membuat mereka itu hanya bisa di luar bait Allah, hanya bisa di luar gerbang. Tapi puji Tuhan, pertama yang terjadi, Tuhan sudah mati di atas kayu salib.
Tuhan telah menanggung segala dosa, menanggung segala sakit penyakit, menanggung segala rasa malu, menanggung segala caci maki, segala masa lalu kita di atas kayu salib. Semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga lewat penyaliban itu tidak ada lagi yang menghalangi kita semua untuk masuk. Tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam bait Allah, untuk masuk ke dalam keselamatan itu. Sebab Tuhan adalah jalan dan keselamatan itu. Tapi tetap saja masih banyak orang yang di luar. Masih tetap aja orang di luar gerbang gitu. Nah, inilah tugas Anda dan saya, kita semua, untuk mengajak, untuk membawa nama Tuhan Yesus, gak hanya di dalam bait Allah, gak hanya di dalam gerbang, gak hanya di dalam rumah, tapi seperti Petrus dan Yohanes, ayo kita bawa nama Tuhan Yesus, yang adalah satu-satunya jalan, yang adalah jawaban untuk orang-orang yang di luar gerbang, yang mau masuk tapi tidak tahu caranya, yang mau masuk tapi merasa tidak bisa, yang mau masuk tapi merasa tidak layak karena cacatnya, karena kondisinya. Ayo kita bawa seperti Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes sudah memberi contoh. Mereka membawa jawaban, mereka membawa jalan keluar, mereka membawa pemulihan, mereka membawa kesembuhan. Itu juga buat kita. Ayo kita bawa kesembuhan, kita bawa pengharapan, kita bawa pemulihan untuk orang-orang, untuk bangsa-bangsa, untuk semua orang, untuk orang-orang sekitar kita, untuk orang-orang yang masih di depan gerbang bait Allah, masih di depan gerbang. Dan kita juga ingat, mereka yang di luar gerbang itu sebenarnya punya kerinduan. Tapi biarlah kita minta Roh Kudus hikmat bagaimana kita dipakai untuk menjawab kerinduan itu. Bagaimana kita dipakai untuk membawa jawaban atas permasalahan semua orang itu. Nah, kalau kita melihat dari sana ketika orang yang cacat ini sudah sembuh, Petrus, Yohanes, seperti yang saya tadi bilang di awal, memberi kesaksian dan 5.000 orang bertobat menerima Tuhan. Nah, tapi yang Ivan mau fokuskan, kita coba lihat ke Kisah Para Rasul 4. Ya. Terus datang orang-orang Saduki, pengawal-pengawal bait Allah, segala macam. Mereka datang, mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Nah, karena hari itu sudah malam, Petrus dan Yohanes dimasukkan ke dalam tahanan di penjara. Dan di dalam penjara itu, keesokan harinya mereka disidang dan ditanya, dalam nama siapakah mereka bertindak, ya? Atas otoritas siapa mereka bertindak? Dan singkat ceritanya adalah Petrus memberi jawaban, menjelaskan, memberi kesaksian di hadapan yang di depan Mahkamah Agung itu, bahwa dalam nama Tuhan Yesus mereka bertindak, dalam otoritas Tuhan Yesus yang mereka salibkan, mereka menyembuhkan dan mempertanyakan kenapa berbuat baik kepada orang itu menjadi suatu masalah gitu. Nah, singkat ceritanya adalah ini para mahkamah yang mereka minta Petrus dan Yohanes untuk diam, untuk jangan menyebarkan lagi kesaksian, menyebarkan Injil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka disuruh diam. Nah, soal diam ini saya jadi teringat. Nah, ini kan bulan November awal, akhir Oktober kemarin. Kalau yang tahu biasanya merayakan Halloween ya, Halloween. Nah, saya ini suka nonton film ya, suka nonton terutama kok film Hollywood misalkannya, film action gitu ya. Tapi saya kurang suka
nonton film horor, nonton film yang buat kaget, yang ngeri-ngeri gitu. Nah, biasanya kalau sudah bulan Oktober gitu ya, ada deket-deket Oktober, deket-deket Halloween, biasanya tuh kalau lihat misalnya buka Netflix atau buka film-film bioskop atau yang lain, biasanya tuh malesnya adalah banyak film horor gitu ya, film-film yang buat ngeri, yang buat takut, yang buat kaget gitu ya. Saya juga kurang tahu kenapa kok orang-orang suka ya, mungkin selera lah ya. Kalau ada yang suka nonton film horor, terserah lah. Nah, Ivan punya ini nih, trik nih, mau share sedikit. Saya punya trik, misalkan kalaupun akhirnya nonton gitu ya film-film horor gitu, atau main game yang tema-temanya horor gitu ya. Mungkin kalau yang main PlayStation tahu misalkan Silent Hill, Resident Evil gitu-gitu ya, game-game kayak gitu biasanya horor. Kadang saya cuma nyoba pengen tahu gitu ya, terus karena ngeri-ngeri gitu kadang cuma bentar terus udahlah, akhirnya gak dimainkan lagi. Tapi saya punya trik gitu, kalau lagi nonton yang film horor atau main game horor, yang saya lakukan adalah di mute ya. Ini pertama kalau nontonnya di rumah atau main gamenya di rumah ya, kan tinggal ambil aja remote TV, terus pencet tombol namanya mute. Nah, kalau sudah di mute, TV-nya kan udah nggak ngeluarin suara gitu. Nah, biasanya kalau film itu yang buat horor, yang buat kaget, tiba-tiba terjadi sesuatu, itu biasanya dengan efek suara gitu ya. Nah, kalau gak ada efek suaranya, tiba-tiba misalkan monsternya muncul gitu, sebenarnya saya ya tidak kaget-kaget banget. Oh, ternyata gitu ceritanya. Biasanya kalau sudah tahu ceritanya, udahlah, matiin, stop aja gitu ya. Karena film-film begitu kurang menarik buat saya sebenarnya. Nah, itu membantu untuk mengurangi horor tadi, yang membuat kaget tadi itu ya. Nah, sayangnya kalau di bioskop nggak bisa ya. Jadi makanya kalau saya ke bioskop ya, nggak sekarang ya, pandemi di sini sekarang lagi ditutup. Tapi kalau saya ke bioskop nggak akan memilih nonton film horor. Kenapa? Karena nggak bisa di-mute ya. Nah, demikian juga kehidupan nyata. Kita nggak bisa mute hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Apalagi hari-hari ini ketika ada pandemi, ketika ada ancaman perekonomian, ketika ini yang lagi hot adalah pemilihan presiden di Amerika, di mana banyak sekali berita-berita yang bilang siap-siap untuk market crash, siap-siap untuk financial crisis. Kenapa? Karena nanti bisa jadi pemilihannya kacau, bisa jadi nanti yang menang dan yang kalah tidak terima hasil ininya. Terus kalau tahun sekian pernah terjadi demikian, akhirnya marketnya crash. Yang investor sekarang, anak-anak muda tidak tahu, tidak pernah mengalami market crash tahun sekian. Banyak sekali yang berkata seperti itu, banyak sekali berita-berita yang mengantisipasi akan kekacauan karena pemilihan presiden di Amerika ini. Jadi kita nggak bisa mute, tapi yang kita bisa lakukan adalah berdoa biar Tuhan campur tangan, Tuhan berkuasa, dan Tuhan memilih pemimpin yang berkenan bagi dia ya. Oke. Yang mau mute saya mau mute TV itu, tapi tidak bisa memute di kehidupan nyata ya. Kita nggak bisa mute orang untuk nggak ngomel, nggak marah-marah gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah stay positif, tetap berharap sama Tuhan, dan berpegang dalam Dia, berpegang dalam firman-Nya, berpegang dengan janjinya Tuhan. Nah, iblis atau orang-orang di dunia ini juga mau kita untuk diam, juga mau
membuat kita itu diam. Caranya gimana? Dengan memberi misalkan ketakutan, memberi kita rasa takut. Caranya gimana? Dengan memberi kita halangan. Caranya gimana? Memberi kita peraturan. Ya, nggak boleh begini. Misalkan kalau di Amerika katanya saya belum pernah ke Amerika ya. Berdoa dan baca Alkitab di sekolah itu sudah ditiadakan semenjak tahun-tahun sekian. Nah, dengan adanya aturan-aturan itu menghalangi menghalangi nama Tuhan untuk beritakan, menghalangi adanya doa, menghalangi adanya firman untuk dibacakan, ya. Nah, itu juga kalau hari ini ada bilang ada aturan, kita nggak boleh ke gereja, kita nggak boleh bernyanyi, kita nggak boleh memuji Tuhan, ya. Itu bukan halangan dalam artian untuk mengecilkan Tuhan, tapi itu untuk berkhidmat. Kita tetap di dalam rumah dimanapun kita berada, kita tetap bernyanyi. Terutama kalau kita sendirian, terutama kalau maksudnya nggak ada orang lain di luar rumah kita tetap kita puji Dia, kita puji Tuhan. Nah, tapi orang dunia luar ini, iblis ini mau kita tuh diam, mau kita tuh untuk mute, untuk kita itu tidak memberitakan nama Tuhan, menghalang-halangi dengan peraturan, dengan segala cara untuk kita diam. Ini seperti yang di Petrus dan Yohanes ini tadi gitu. Petrus dan Yohanes didesak, diancam. Coba ya. Ini ya, saya bacakan di Kisah Rasul 4 ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Dan di ayat ini, ayat 21, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Jadi, yang di mahkamah tadi, para imam-imam, mereka mengancam, melarang, membuat peraturan, memerintahkan untuk tidak berbicara dalam nama Tuhan Yesus, untuk menyebarkan nama. Tapi ada satu hal yang luar biasa dari kisah ini gitu. Ingat tadi orang lumpuh yang disembuhkan sama Petrus dan Yohanes, yang tadinya cuma duduk di depan bait Allah. Orang lumpuh ini ternyata hadir lagi di sidangnya, di sidang Petrus dan Yohanes. Nah, kalau dibaca ya, yang kita baca di Kisah Para Rasul 4, yang dari tadi berbicara itu kalau enggak dari imam-imam atau mahkamahnya, ya Petrus, ya. Orang yang lumpuh ini hanya berdiri, ya. Ini coba ya. Di ayat ini Kisah Para Rasul 4 ayat 14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul. Orang ini apakah jika ditangkap? Enggak tahu. Apakah orang ini harus di situ? Kayaknya enggak. Yang dipermasalahkan hanya Petrus dan Yohanes yang mereka mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Tapi orang ini tetap berdiri. Berdiri di samping kedua rasul. Sepanjang persidangan, orang ini hanya berdiri. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan, atau paling tidak dicatat di Alkitab bahwa orang ini berkata satu kata pun. Tapi orang ini hanya berdiri. Tapi berdirinya orang ini itu memberi sebuah kesaksian yang luar biasa. Berdirinya orang ini memberi sebuah bukti yang luar biasa bahwa orang ini tuh disembuhkan, dan sembuhnya itu karena kuasa Yesus Kristus. Kesembuhannya karena mukjizat. Kesembuhannya adalah bukti bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Namanya berkuasa. Jadi apa yang kita bisa lakukan hari-hari ini? Ya, bagaimana kita melawan arus dunia ini yang mau membuat kita diam? Bagaimana caranya kita berbeda dengan orang lain? Ayo, pertama, kita punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Ayo kita punya hal, kalau ada kesulitan, ada pergumulan, ada sesuatu dalam hati kita,
mungkin kemarahan, mungkin dendam, mungkin kebencian, ataupun ada hal-hal yang lain, depresi, frustasi, segala sisi yang lain, semuanya kita bawa. Dan percaya kalau Tuhan itu bisa menjawab permasalahan kita. Kalau percaya kalau Tuhan itu memberi jawaban, jalan keluar bagi mas-mas kita. Bahwa dalam setiap penyakit kita disembuhkan, setiap kanker disembuhkan, setiap tumor disembuhkan. Ketika kita mengalami semuanya itu, kedua kita gak hanya tinggal diam, kita bersaksi, kita ceritakan, kita bagikan itu. Kalau kita lihat yang kita baca dari Kisah para Rasul 3 dan Kisah para Rasul 4 ini, ada dua jenis kesaksian. Kesaksian pertama seperti Petrus yang berdiri di depan banyak orang, yang memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus, menjelaskan apa yang terjadi. Dan 5.000 orang bertobat. Tapi ada juga seperti orang lumpuh ini. Dia berdiri, dia tidak berkata-kata satupun, ataupun kata-katanya tidak dicatat, tapi yang menjadi kesaksian dia adalah dia berdiri. Kenapa berdiri itu suatu hal yang kuat, kesaksian yang kuat? Karena dia tadinya lumpuh. Tadinya karena 40 tahun dia sama sekali nggak bisa berdiri. Coba kalau dia itu di sana terus dia lagi makan gitu ya, di sana duduk ngopi gitu ya di sidangnya gitu. Itu nggak bisa menjadi kesaksian. Kenapa? Karena sebelum kemarinnya dia tentunya bisa makan, bisa minum, ya. Tentu kalau misalkan dia di sana duduk main game, ya, bisa dia sebelumnya. Karena kenapa? Sebelumnya dia bisa, kenapa? Karena dia tidak buta. Dia masih bisa melihat, dia masih bisa berbicara, ya. Main game tidak akan menjadi kesaksian, tapi dia berdiri, ya. Mungkin hari-hari ini ada yang merasa malu, aku tidak tahu gimana cara bersaksi. Ada yang tidak bisa, tidak tahu harus melakukan apa, awkward, ya. Ketika minta hikmat Tuhan, ya, minta hikmat Tuhan, bagaimana cara kita bisa bersaksi kepada orang, ya. Kenapa? Karena Petrus memberi kesaksian tidak sendirian. Sepanjang kesaksian dari Kisah para Rasul 3 sampai Kisah para Rasul 4, orang ini itu berdiri di samping Petrus, di samping untuk mendukung apa yang Petrus katakan. Sepanjang sidang orang ini berdiri, sehingga apapun yang Petrus katakan ada buktinya, gitu ya. Jadi yang ketika minta hikmat Tuhan, artinya apa? Apa sih yang harus kita lakukan? Apakah dengan 1-2 kata cukup? Apakah dengan perbuatan kita cukup? Gitu ya. Mungkin kita berubah jadi menjadi orang lebih baik. Kita berubah, tadinya mungkin nakal, tadinya mungkin penuh amarah, tadinya penuh kebencian, berubah menjadi orang yang damai, penuh sukacita, penuh dalam kepenuhan dalam Roh Kudus, dalam Tuhan. Itu akan membawa perubahan. Orang lain akan notice, oh ada yang berubah gitu, ada yang berubah dengan orang ini. Itu sendiri akan menjadi kesaksian. Tapi ada juga kesaksian yang perlu gak hanya dengan perbuatan, tapi juga dengan sedikit kata-kata misalkan. Nah, pada intinya adalah ada bukti-bukti yang tidak bisa dibantahkan ketika kita mengalami keajaiban bersama dengan Tuhan. Dan biarlah bukti itu yang kita bawa kepada orang-orang. Siapa tahu ada orang yang dibantu, siapa tahu ada orang yang mendapat jawaban, mendapat pengharapan, mendapat kekuatan yang baru, melihat, oh, kalau dia bisa sembuh, aku juga bisa. Kalau dia bisa berubah, aku juga bisa. Kalau dia bisa menjadi lebih baik, aku juga bisa. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Ya, saya mau nutup dari satu ayat Roma 10 ayat 14-15 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia?
Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, saya mau menutup dengan ini. Hari-hari ini ketika kita melakukan tugas pada penginjilan yang berdampak, dampaknya bukan dengan status kita, dengan harta kita, dengan fisik kita, ataupun dengan ini. Tapi kita bawa dampak dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dampak kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang menyertai setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang tercampur Bapa, Kau yang memberi kami pengertian Bapa, Kau yang terlibat dalam hidup kami Tuhan, sehingga Bapa, setiap cerita dalam hidup kami, setiap pengalaman hidup kami Bapa, ada Engkau di dalamnya dan kami boleh bagikan, baik dengan hanya berdiri, baik dengan berkata-kata, ataupun kombinasi keduanya Tuhan. Biarlah Bapa, kesaksian kami ini boleh membawa dampak, kesaksian ini kami boleh membawa jawaban, kesaksian kami boleh membawa masuk orang-orang ke dalam gerbang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat yang mendengar firman pagi hari ini, boleh tetap merenungkannya dan bukan hanya menerima, tapi juga melakukannya dan membagikannya dalam hidupnya Tuhan. Biarlah Bapa, tetap ajari kami, beri kami pengertian Bapa, sehingga kami boleh mencapai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan baru saja, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Pertama, saudara, GMI masih menjalankan ibadah raya secara online ya, setiap hari Minggu pukul 10 pagi melalui website GMI yang tertera di sini. Dan sebelumnya, saudara, pukul 9:15 sampai pukul 9:45 kita ada doa bersama via Webex ya, dan juga tertera di sini. Dan setiap minggu pertama, kita menjalankan perjamuan suci. Selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan GMI di setiap kota, yaitu pertama Hope atau persekutuan doa, ya, dan kedua konser Perak Perkasa, dan juga Kompak atau pendalaman Alkitab. Untuk hari dan waktunya, saudara dapat melihat di penayangan ini. Dan untuk kontak pengurus dan juga informasi yang lebih lanjut, bagi yang belum mengetahuinya dapat dilihat di website GMI. Mari saudara, di hari-hari akhir yang semakin sulit ini saudara, dan semakin jahat, serta menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali, hendaknya saudara kita semakin giat dalam kegiatan-kegiatan rohani, agar nanti saudara saat Tuhan datang kembali menemukan iman kita dan kita tidak tertinggal. Amin saudara. Dan tanpa saudara, 1 Korintus pasal 15 ayat 58 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kemudian pengumuman berikutnya adalah persembahan syukur atau kolekte. Nah, bagi yang mau memberi dapat dilakukan dengan dua cara, saudara. Pertama, kita dapat transfer ke rekening GMI pusat, ya, nomor tertera di sini juga. Dan cara kedua, kita dapat mengumpulkan persembahan kita setiap minggu di rumah dahulu. Setelah kita sudah dapat beribadah di gereja nanti saudara, maka kita dapat memasukkannya ke kantong persembahan. Dan pengumuman yang terakhir saudara, kita sebentar lagi akan merayakan
perayaan Natal, dan kita akan mengadakan juga secara online, dan kita akan mengadakan 2 kali juga. Pertama, konser Natal kita adakan pada tanggal 24 Desember pada malam hari melalui Zoom. Kemudian yang kedua, kita akan merayakan ibadah misi Natal pada tanggal 25 Desember, itu juga pada sore atau malam hari, ya, dan dapat diikuti lewat streaming. Sekian pengumuman hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya ibadah akan diakhiri dengan doa dan juga doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh tadi mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kita. Bagaimana seorang yang sudah setiap hari ada di luar bait Allah, yang tidak berdaya, tiap hari diusung, tapi ketika Petrus dan Yohanes datang, orang ini dijamah, orang ini boleh berdiri dan dibawa masuk ke dalam bait Allah dengan penuh sukacita. Dia melompat-lompat memuji nama Tuhan. Ini merupakan anugerah yang luar biasa, dan karena apa? Nama Tuhan boleh disaksikan, ada kuasanya yang bekerja, dan orang ini juga boleh menjadi saksi. Bahkan ketika Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada mahkamah agama, tidak ada yang bisa menghalangi, ya. Karena apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat, itu yang mereka saksikan kepada begitu banyak orang, sehingga kita bersyukur hari ini mengingatkan kepada kita, mari kita menjalankan tugas panggilan kita juga dalam mengerjakan misi Tuhan. Kita jangan takut, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjadi berkat dimanapun kita berada, menjadi terang, menjadi garam yang boleh mengubah keadaan orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita bawa kabar baik ini kepada banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Barangkali ada orang-orang di sekitar kita yang sedang sakit, sedang mengalami persoalan dalam hidup ini, yang tidak melihat pengharapan dalam hidup ini. Mari kita menjadi berkat juga. Bukan hanya melihat mereka di luar, tapi mari kita juga boleh bawa masuk ke dalam kerajaan Allah, ke dalam tubuh Kristus, supaya mereka boleh mengalami kuasanya yang ajaib. Dan inilah yang menjadi tugas kita bersama. Mari kita mau berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena pertolongan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Hari ini kembali kami boleh diberi kekuatan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak PDP Ivan Sulaiman, yang sudah boleh membagikan kepada kami bagaimana seorang yang lumpuh setiap hari berkumpul, dia ada di bait Allah. Pada akhirnya dia boleh mengalami kuasa Tuhan. Emas dan perak tidak dimiliki oleh Petrus dan Yohanes, tapi oleh kuasa Tuhan. Orang ini boleh dijamah, boleh mengalami kuasa-Mu, dia boleh disembuhkan, boleh menjadi saksi bagi begitu banyak orang. Ya Tuhan, ini menjadi panggilan kami juga Tuhan, untuk boleh menjadi berkat, membawa misi kerajaan Allah Tuhan, supaya banyak orang yang barangkali ada di luar gereja, di luar tubuh Kristus. Jadikan kami alat dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Kalau Roh Kudus turun ke atas kami, maka kami juga percaya Engkau akan memakai kami dimanapun kami berada Tuhan. Sama seperti Petrus dan Yohanes yang Tuhan sudah boleh pakai dengan luar biasa. Demikian juga dengan kami. Mari Bapak di surga, kiranya Tuhan boleh menolong kami dalam menjalankan kehidupan ini, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu. Walaupun dunia sedang mengalami tantangan, kesulitan, namun biarlah kami tidak terbelenggu hanya duduk diam di rumah. Jadikanlah kami saksi-saksi-Mu yang hidup. Jadikanlah kami alat-alat dalam tangan-Mu Tuhan, untuk boleh memenangkan banyak jiwa di akhir zaman ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebelum menutup ibadah ini, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau tetap jaga lindungi, supaya negara dan bangsa kami boleh tetap dipimpin oleh Tuhan,
mulai Engkau nyatakan kuasa-Mu atas bangsa dan negara kami, supaya di Indonesia Tuhan Engkau bekerja baik di pemerintahan kami, baik di seluruh masyarakat, supaya semakin banyak orang yang diubah oleh kuasa Tuhan. Juga di Jerman ini, juga di Belanda, tempat Engkau sudah tetapkan kami, supaya gereja-Mu kami boleh bangkit menjadi terang, menjadi garam, untuk menjalankan misi kerajaan Tuhan. Mari Bapak, Engkau yang bekerja di seluruh dunia ini, kalau ada begitu banyak tantangan di setiap bangsa dan negara, namun kami mau menyerahkan semasa depan bangsa yang ada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di Indonesia, di Jerman, di Belanda, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan, sama seperti di surga Tuhan. Kami mohon lawatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, memberkati setiap pribadi yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Engkau boleh memberkati baik para keluarga, baik para student atau anak-anak muda, bahkan setiap pribadi yang sudah ikut ibadah ini. Engkau memberikan kekuatan, memberikan bimbingan, pimpinan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Sertai kami dalam semua yang kami kerjakan sepanjang minggu ini lagi, supaya dari hari pertama dalam minggu ini sampai yang akan datang Tuhan boleh pimpin kami, supaya Engkau jaga lindungi kami dari berbagai macam tantangan, pergumulan atau COVID-19 ini. Mari Bapak, kami tahu hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah tubuh, roh, jiwa kami boleh serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, dan kiranya Engkau boleh memberkati Bapak PDP Ivan Sulaiman beserta seisi keluarganya. Urapi hamba-Mu ini supaya Engkau pakai dengan semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk yang melayani di tim pujian penyembahan. Engkau juga berkati melayani di bagian host, juga Engkau berkati, dan setiap pribadi yang sudah melakukan tugas panggilan pelayanan hari ini Engkau boleh memberkati pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan semua doa ini hanya dalam nama-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan ruang online ini, dan kiranya Engkau boleh menyertai kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengedahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Pleasure and pain, good and bad times, your faithfulness
is real. You never let me go. Walking with you, Lord, oh, I believe my future is safe in you, a part of your grand plan. Lord, I believe your faithfulness. You are the Lord, thou changest not. I worship you, Almighty